Ya, saya bersyukur ya, saya ada 188 listingan. Yang dihapus cuma satu listingan saja yang berhubungan dengan barang tiruan ini. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kita menerima apa namanya ya peringatan eBay kayak gini, ya itu tadi akun kita tuh bisa diblokir, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan bahwa ada listing saya yang dihapus oleh eBay ya, teman-teman. Jadi kayak gini ininya. Kami telah menghapus listingan kamu, maksudnya saya tuh ada sekitar 188 listingan dan ada satu listing saya dihapus karena tidak mengikuti aturan mengenai barang-barang KW atau istilah barang tiruan. Jadi tentang kebijakan barang tiruan, kami tidak memperbolehkan segala macam barang tiruan, replika atau barang-barang yang ilegal gitu, teman-teman. Nah, jadi kemarin itu saya akan sedikit ceritakan bahwa saya mencoba menjual istilahnya sepatu branded, tapi sepatu branded itu ternyata saya baru tahu dia itu ternyata KW, teman-teman. Ketika saya coba mau istirahat lah tadi malam lah, ada muncul kayak gini di ini saya listingan saya. Jadi ada satu listingan saya yang KW tersebut dihapus oleh eBay. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Nggak enak lihatnya nih. Nah, kemudian saya coba cek tuh performanya saya nih. Jadi hari ini akan ada evaluasi 20 April. Nah, saya khawatir moga-moga ini saya tetap di level above standar. Jadi kalau levelnya di bawah below standar ya sama aja kayak saya baru gabung di eBay, teman-teman ya. Jadi yang saya pengen ceritakan pengalaman kepada teman-teman, jangan sekali-sekali coba-coba jualan barang yang namanya KW. Saya juga tertipu sebenarnya. Saya beli yang saya kira barang itu ori di Shopee, yaitu Nike Air Jordan, itu saya jual di eBay. Ternyata dengan oleh eBay itu entah gimana dia tahu itu barang bukan ori gitu loh istilahnya. Saya juga kaget kan, karena ya selama ini saya selalu menjual barang-barang yang sifatnya memang sih saya nggak quality assure. Maksudnya saya cek, saya juga belum tahu bedanya antara barang ori dengan barang KW. Tapi ya saya mulai curiga tuh sejak kok harga barang ori tapi harganya itu apa ya murah gitu. Kalau yang aslinya tuh sampai 2 jutaan, tapi ini kok harganya dia tuh kayak memotong gitu loh, memotong istilahnya harga 500.000 dipotong jadi 250 atau 160 Pak saya harga sepatu yang saya beli itu di Shopee kan. Saya berharap ini jadi pembelajaran dari buat teman-teman. Jangan sampai itu teman-teman coba-coba jualan yang namanya barang KW ataupun istilahnya KW super. Jangan sekali-sekali coba kayak gitu ya, teman-teman. Jadi saya coba baca dulu ya, kita baca sama-sama ya. Yang ini saya juga kalau bahasa Inggris ini agak gaptek juga. Nah, ini ada link-linknya perihal barang-barang KW peraturannya. Jadi cukuplah ini dapat pengalaman buruk, listing saya dihapus daripada nanti saya level ranknya turun, nanti malah lebih sulit lagi penjualan di eBay ya. Coba kita cek dulu ya apa tadi isi emailnya tadi. Aktivitas apa yang tidak mengikuti kebijakan. Kami menghapus item ini untuk melindungi Anda dan pembeli Anda karena kami yakin item ini kemungkinan besar palsu. Untuk mengambil keputusan ini kami mempertimbangkan detail yang Anda berikan tentang barang Anda. Laporan yang kami terima dari merek atau anggota komunitas, umpan balik pembeli atau alasan pembeli mengembalikan barang tersebut. Mohon jangan mencantumkan kembali item ini. Nah, jadi untungnya ini barangnya belum sempat saya ini ya kirim ya. Kasih tahu dengan pembeli saya bilang harga aslinya saya beli segini, teman. $50 saya bilang. Ternyata selama dengan $50 dia minta penjelasan dari saya pembelinya. Mungkin kalau misalnya barang itu sudah jadi saya kirim ke US dan dia nggak suka minta return, malah saya lagi yang lebih rugi. Pertama ongkirnya tentu saja saya kirim dari Indonesia ke Amerika sana hangus, dan saya harus lagi bayar yang istilahnya bea cukai. Ya kalau harganya saya buat harganya itu di sekitar 2 juta ya berarti kalau 30%-nya berarti saya harus bayar 600.000 dong untuk bea cukainya. Kalau misalnya balik dari Amerika Serikat ke Indonesia ya rugilah. Mending ya saya sarankan juga buat teman-teman itu sebelum kirim barang ini untuk antisipasi meminimalisir yang namanya return ya, teman. Saya pernah ngalami juga baru kali itu return
sekali biaya cukainya sampai 80. Saya bilang saya nggak terima barangnya kalau harus bayar biaya cukainya segitu kan. Selalu pastikan sebelum mengirim barang itu teman-teman itu kontak dulu bayarnya. Maksudnya kirim pesan, jelasin misalnya kalau barang itu hanya 1 pieces, saya 1 pieces. Nanti kita tunggu tanggapannya. Kalau kata dia oke, silakan dikirim, ya kita kirimkan. Tapi kalau dia bilang oh maaf saya salah mengira, saya kira ini untuk 3 pieces. Nah, itu baru kita cancel order. Masih mending kayak gitu, teman. Mengurangi yang namanya biaya pengeluaran untuk kalau misalnya dia nanti minta return. Masih mending kita cancel order dibandingkan kita nanti pas sudah sampainya lama, pembelinya marah-marah kok barangnya nggak sampai, pas sampai pun sudah telat, tahu-tahu barangnya tidak sesuai ekspektasi dia. Nah, itu jangan sampai ya, teman. Kemudian yang kedua, ini apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Item yang dihapuskan dari kebijakan ini tidak dapat dicantumkan kembali. Harap pastikan bahwa listing Anda selanjutnya hanya untuk barang asli. Nah, ini dia, teman. Ya, seperti teman-teman ketahui kan eBay itu kan penjualnya ada jutaan ya. Kunjungan hariannya itu jutaan juga. Jadi bisa bergabung sebagai penjual aja udah bersyukur. Apalagi ya teman-teman yang belum masuk lah, belum mulai aja mau coba terjun di eBay kan. Nah, makanya ini juga pengalaman buat teman-teman. Jadi kita harus pastikan bahwa kesalahan saya ya, saya nggak memastikan barang saya itu adalah barang-barang yang ori. Nah, entah itu ya karena tergiur oleh profitnya sesaat, seperti saya buatkan video yang kayak gini tentang sepatu branded. Makanya ya, saya bilang saya bodoh lah. Walaupun saya sudah kasih tahu itu bahwa barang tiruan jangan dijual, atau malah saya coba-coba cari resiko dan akhirnya ketahuan ya kayak gini efeknya, teman-teman. Untuk barang-barang tersebut sebaiknya dideskripsikan secara akurat dan lengkap agar memberi mengetahui bahwa barang tersebut asli. Apa itu tentang kebijakan ininya, tentang barang tiruan. Produk palsu adalah ilegal dan tidak diperbolehkan di eBay. Nah, contohnya meliputi barang palsu, salinan atau replika barang bermerek, misalnya sepatu dengan nama atau logo Nike yang bukan dibuat oleh Nike. Barang elektronik atau aksesoris yang menggunakan atau memuat nama merek, logo atau merek dagang perusahaan yang tidak memproduksi barang tersebut. Nah, sama ya. Nah, kalau barang elektronik juga sama. Misalnya barang elektroniknya mengatasnamakan Samsung atau iPhone. Ternyata setelah harganya udah miring, kemudian itu ternyata barang tiruan, itu juga nggak boleh, teman, dijual. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan seller-seller yang nakal kayak gitu di eBay, nanti hanya menunggu waktu saja nanti mulai dari listingannya dihapus, kemudian nggak bisa melisting lagi, rankingnya itu diturunin. Nah, kayak gini kan, dia tuh setiap bulan tuh ada evaluasi ranking ya, teman. Otomatis ya nanti ya kalau udah rankingnya di below standar, alias kita kayak baru pertama kali gabung di eBay, ya susah lah kita cari pembeli. Nah, itu, teman, saya nggak mau mulai dari awal lagi. Mending saya ngikuti aturan yang ada di eBay. Kemudian rekaman bajakan. Nah, ini rekaman bajakan nggak boleh juga, teman. Jadi kalau teman-teman coba-coba jualan kayak hasil-hasil rekaman bajakan, hasil misalnya dari burningan, nah itu jangan, teman-teman. Jangan coba-coba. Kalau teman-teman mau akunnya diblokir ya silakan aja, tapi kalau saran saya jangan. Salinan film, video atau perangkat lunak yang tidak sah atau bajakan. Daftar dengan foto yang menyembunyikan atau mengaburkan merek dagang tidak diperbolehkan. Nah, ini saya baru tahu juga nih tentang mulai dari salinan film, video atau perangkat lunak yang tidak sah atau bajakan. Jika Anda tidak yakin bahwa barang Anda asli, atau jika pengaman tidak dapat memastikan aslinya, barang tersebut mungkin tidak terdaftar. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita ada teman yang tahu itu barang itu asli atau tidak, ternyata kita tidak dapat memastikan keasliannya, mending gak usah didaftarkan di eBay. Itu kesimpulannya. Kami dapat menghapus daftar jika kami ini keluhan pembeli bahwa barang tersebut tidak asli. Barang-barang ini mungkin tidak dapat dicantumkan kembali. Ya udah, nggak masalah bagi saya. Bagaimana hal ini mempengaruhi akun Anda? Anda bisa tetap fokus pada bisnis Anda. Untuk melindungi Anda, kami menghapus listingan yang tidak mengikuti kebijakan ini. Ya, saya bersyukur ya, saya ada 188 listingan. Yang dihapus cuma 1 listingan saja yang berhubungan dengan barang tiruan ini. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kita menerima peringatan eBay kayak gini, ya itu tadi akun kita tuh bisa diblokir, teman. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kayak saya ini. Kami telah mengkreditkan semua biaya terkait kecuali biaya transaksi untuk listingan Anda yang terjual. Karena Anda mungkin belum mengetahui kebijakan ini, kami mengirimkan pemberitahuan ini untuk mengedukasi Anda mengenai kebijakan ini. Daftar ini masih ada di folder daftar aktif Anda di eBay saya dan Hub. eBay saya dan Hub penjual, sehingga Anda dapat melihatnya dan belajar darinya. Namun pembeli baru tidak dapat membelinya, pembeli tidak dapat melihatnya, dan Anda tidak akan dikenakan biaya pencatatan tambahan untuk barang tersebut. Alhamdulillah ya. Kalau ada biaya tuh udah stres aja juga. Anda dapat mengakhirinya untuk mengeluarkannya dari data aptik. Oke gitu. Listingan yang tidak mengikuti kebijakan ini di masa mendatang akan dihapus. Penentuan ini dilakukan oleh agen layanan pelanggan. Jadi CS-nya ini berarti eBay. Mengapa kami memiliki kebijakan ini?
Kebijakan ini mencegah penjualan barang palsu yang ilegal dan dapat membuat penjual menghadapi resiko hukum. Menghapusnya akan melindungi penjual dan pembelinya dari klaim perlindungan pembeli dan kerugian finansial. Nah, ini yang paling gawat itu ya, kalau misalnya perusahaan yang punya barang tersebut, misalnya kita jual barangnya KW, entah sepatu atau misalnya barang elektronik milik Samsung atau iPhone, emang berani berhadapan dengan mereka di persidangan dengan perusahaan-perusahaan yang besar kayak gitu. Sekali ketok palu mungkin bisa triliunan itu teman-teman. Harus bayar denda. Emang berani ya teman-teman. Saya udah terpikir sampai jauh itu ya. Alhamdulillah ini cuma listingan aja yang kita dihapus. Kalau harus sampai menghadapi gugatan di pengadilan atau segala macam, mungkin saya nggak semangat lagi ini berjualan di eBay. Tapi ya alhamdulillah untung cuma dihapus listingan aja ya. Coba kita cek dulu ya teman. Katanya tadi listingannya masih ada di My eBay saya. Jadi tadi saya sudah cari di link-link yang ada di eBay itu nggak ketemu teman-teman. Ya sudah, kalau gitu saya anggap ini berarti listingannya sudah langsung dihapus oleh eBay ya. Itu saja yang bisa berikan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga terhindar yang namanya menjual barang-barang tiruan, KW atau replika ataupun namanya. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.